kembali lagi dengan channel Ayas Triloka. Gimana nih kabarnya? Insya Allah Ayas akan lebih rajin lagi upload videonya ya. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, dan share konten ini jika kamu suka. Kali ini Ayas akan menceritakan alur film India yang berbahasa Telugu dengan judul RRR. Film ini dirilis pada tahun 2022, disutradarai oleh SS Rajamouli, sutradara dari film sekelas Bahubali dan dibintangi oleh aktor papan atas, yaitu Nandamuri Tara Karamaru Junior. Film ini berkisah tentang usaha dua pria untuk mengusir penjajah dari tanah India pada tahun 1920-an. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran kan? Makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip ya. Diawali dengan kolonial Inggris yang masuk ke hutan Adilabad. Mereka mau mengambil rumput untuk kambingnya. Di sana mereka bertemu penduduk pribumi. Seorang gadis kecil, sekecil harapanku padamu, bernama Malih. Malih sangat pandai bernyanyi dan mahir melukis henna. Istri gubernur yang bernama Katie tertarik kepadanya. Ia meminta suaminya untuk membeli Malih. Gubernur Scott meminta pengawalnya membayar Malih seharga 2 keping logam. Uang itu diberikan dengan cara yang tidak manusiawi. Ibu Malih mengambil uang itu. Ia mengira gubernur Scott memberikan uang itu karena nyanyian anaknya Malih. Seketika gubernur dan rombongannya pergi dengan membawa Malih, yang membuat ibu Malih panik. Ia berusaha menghentikan mobil yang membawa Malih. Seorang prajurit bersiap menembak ibu Malih, tetapi gubernur Scott melarangnya. Menurutnya membunuh ibu Malih dengan peluru seperti itu sangat sia-sia. Nyawanya tidak sebanding dengan harga peluru. Ya Allah, pelit banget ya gubernurnya. Prajurit itu kemudian membunuh ibu Malih dengan memukul kepalanya menggunakan kayu. Skin berpindah, ribuan massa mengerumuni kantor polisi di kota Delhi. Mereka menuntut agar polisi membebaskan pemimpin mereka yang ditahan kolonial. Kantor polisi itu dijaga oleh beberapa polisi pribumi yang dipekerjakan untuk kolonial. Karena permintaannya tidak didengar, massa semakin brutal. Seorang pria bahkan melempar batu ke arah kantor polisi yang membuat Jenderal William marah. Kemudian berteriak, "Tangkap pria sialan itu!" Mendengar perintah sang jenderal, polisi yang bernama Sita merajuk melompat ke tengah kerumunan. Ia berusaha menangkap pria itu. Tindakannya itu pun dihadang oleh massa. Ia dikeroyok, tetapi Raju adalah polisi yang sangat tangguh. Ia terus mengejar pria itu di antara kerumunan. Akhirnya Raju berhasil menangkapnya. Meskipun wajah Raju babak belur, tetapi berkat keberaniannya, kerumunan massa tadi akhirnya memilih mundur. Raju membuat Jenderal William melotot. Meskipun sangat kuat dan pemberani, Raju tidak terpilih menjadi pasukan elit. Tidak ada satupun nama polisi pribumi yang masuk dalam kategori itu. Raju sadar jika kolonial Inggris melakukan nepotisme. Ia sangat marah akan hal itu karena sifatnya yang temperamen dan penuh amarah. Raju dijuluki sebagai kegagalan. Bima adalah pemuda desa dari hutan Adilabaya, sangat tangguh dan pemberani. Bahkan, ia punya keberanian dan juga kekuatan untuk menangkap seekor harimau. Memancing harimau masuk ke dalam perangkap, tetapi sayang perangkap itu terputus. Meski demikian, ia berhasil menangkap harimau itu. Bersama 3 saudaranya, kemudian ia berangkat ke kota Delhi untuk mencari saudara mereka yang bernama Malih, yang dirampas oleh Jenderal Scott. Di sana, ia menyamar menjadi seorang montir yang bernama Akhtar. Prajurit Inggris benar-benar angkuh dan barbar. Mereka bertindak semena-mena dan tidak manusiawi. Seorang prajurit bahkan memukuli Bima, sekalipun Bima tidak bersalah. Bima tidak mau melawan karena ia takut identitas penyamarannya terbongkar. Karena kesabarannya, Bima dijuluki dengan sebutan air. Seorang penasehat pemerintah bernama Jam memberikan peringatan kepada kolonial Inggris agar berhati-hati pasca insiden di hutan Adilabad. Menurutnya, Jam nyawa gubernur Scott dalam bahaya. Gubernur mengambil paksa gadis kecil di sana dan penduduk pribumi tidak akan mentolerir hal itu. Sepertinya mereka pasti akan balas dendam dengan cara membunuh gubernur. Untuk mencegah aksi pembunuh terhadap gubernur Scott, kolonial Inggris menunjuk seorang polisi khusus yang bisa mencegah tindakan itu. Jenderal William kemudian mengusulkan polisi Raju untuk melakukan tugas itu karena ia pernah melihat kemampuan Raju. Kolonial Inggris berjanji jika Raju bisa menangkap Bima, maka ia akan mendapatkan promosi jabatan. Seorang wanita bernama Jenny. Jenny sangat baik. Ia tidak menyukai tindak kekerasan yang dilakukan oleh bangsanya terhadap penduduk pribumi. Kebaikan Jenny membuat hati Bima tersentuh. Ia jatuh cinta kepadanya. Raju memulai siasatnya untuk menangkap orang yang ingin membunuh gubernur Scott. Untuk mengetahui siapa pelakunya, Raju bergabung dengan organisasi yang menginginkan revolusi dalam sebuah rapat tertutup. Lalu Raju memancing anggota gerakan revolusi dengan berkata, "Bagaimana kalau kita membunuh gubernur Scott?" Ternyata tidak ada yang berani mengeksekusi ide Raju. Mereka takut dihabisi oleh tentara Inggris.
Pancingan Raju ternyata tidak sia-sia. Setelah selesai rapat, seorang pemuda bernama Laci menghampiri Raju. Laci mengira jika Raju benci kepada kolonial Inggris. Ia kemudian meminta bantuannya untuk menemukan saudarinya yang ditangkap oleh Inggris. Tetapi bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, ucapan Laci membuat Raju sadar jika Laci adalah komplotan penjahat yang mengancam nyawa Gubernur Scott. Ia membawa Laci ke rumahnya, tetapi di tengah perjalanan mereka justru dicegat di pos pemeriksaan polisi. Saat pemeriksaan berlangsung, polisi yang berjaga di sana secara tidak sengaja memberikan hormat kepada Raju. Hal itu membuat Laci sadar jika Raju bukanlah rakyat biasa, melainkan seorang polisi yang bekerja untuk kolonial Inggris. Kemudian ia segera melarikan diri dan dikejar oleh mereka. Tiba di atas jembatan, ia kehilangan jejak. Laci ternyata lagi bersembunyi di bawah jembatan dan ia adalah teman Bima. Tidak lama berselang, sebuah kereta api pengangkut bahan bakar minyak melintas tepat di bawah jembatan itu. Kereta api tersebut mengalami kecelakaan yang membuatnya terbakar dan jatuh di sungai. Insiden tersebut menyebabkan seorang anak kecil yang berada di bawah jembatan terjatuh. Sesampainya ia berusaha keluar dari sungai, tetapi anak itu sudah terkepung kobaran api. Raju dan Bima berniat menolong anak kecil tersebut. Raju memberikan kode kepada Bima agar mereka bahu-membahu menolongnya. Ia bergegas naik ke atas jembatan menggunakan sepeda motor. Setibanya di sana, mereka mengikatkan pinggang masing-masing menggunakan tali dan terjun ke bawah jembatan dengan arah yang berlawanan. Raju dan Bima berhasil menyelamatkan anak kecil tadi dengan cara yang akrobatik. Mereka berayun menggunakan tali menangkap anak kecil itu dan melemparkannya ke tepi sungai yang berpasir. Setelahnya mereka berkenalan. Api dan air akhirnya bersatu. Keduanya melepaskan tali di pinggang mereka dan meloloskan diri dari kobaran api dengan cara melompat ke dalam sungai. Sejak kejadian itu, keduanya mulai berteman akrab. Raju terus mencari Laci yang membuatkan sketsa wajah Raju bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka. Tetapi tidak ada yang mengenali Laci. Suatu hari Raju bertanya kepada Bima tentang sketsa wajah Laci. Sayangnya saat itu Bima sedang mengendarai motor. Ketika Raju menunjukkan sketsa wajah Laci, kertas itu keburu terjatuh karena tiupan angin. Kemudian ia mengambil sketsa wajah itu dan menunjukkannya kepada Bima. Tetapi kali ini Bima tetap tidak bisa melihatnya karena di saat bersamaan pandangan Bima dialihkan oleh kemunculan Jenny. Tetapi ia tidak berani mendekatinya. Raju kemudian punya cara brilian untuk menolong temannya itu yang menabur paku di jalan yang membuat ban mobil Jenny bocor. Setelahnya Raju memberikan kesempatan kepada Bima untuk membonceng Jenny ke pasar. Ia mengantar Jenny belanja. Mereka berdua agak kesulitan berkomunikasi karena Bima tidak bisa berbahasa Inggris dan sebaliknya Jenny tidak bisa berbahasa India. Meskipun demikian, mereka tetap berkenalan. Jenny dipanggil dengan sebutan Mama Sharp alias Nyonya. Ia pun berkata, "John call Mama Sharp is just." Bima bimbang di dalam hatinya, waduh, namanya panjang sekali. John call me Mama Pizza. Bima berusaha mengingat nama itu. Setelahnya Jenny membeli pakaian untuk gadis kecil yang tinggal di rumahnya. Dan gadis itu bernama Malih. Mendengar nama Malih, ia pun tahu jika Malih ditahan oleh keluarga Jenny. Kemudian ia segera mendatangi toko perhiasan membuat gelang dalam hitungan menit. Barang itu auto jadi. Bima kemudian menitipkan gelang itu kepada Jenny untuk diberikan kepada Malih. Selesai belanja, Jenny berpamitan dan ia sempat memberikan undangan kepada Bima agar datang ke pesta dansa. Jenny pulang ke rumah dan bertemu Malih. Ia memberikan pakaiannya tetapi malah tidak terlihat menyukainya. Ketika Jenny memberikan gelang, Malih tersenyum, senang. Gelang itu mengingatkan Malih kepada keluarganya. Bima bertemu Raju. Ia bercerita tentang Jenny, termasuk namanya yang terlalu panjang. Mendengar itu, Raju tertawa menanggapi kepolosan Bima. Ia menjelaskan jika nama wanita itu adalah Jenny Kim, kemudian menunjukkan undangan yang diberikan Jenny kepadanya. Karena Bima tidak bisa membaca, setelah melihat undangan itu, Raju segera mempersiapkan Bima untuk pergi ke pesta dansa. Bima tidak ingin pergi sendirian dan ia mengajak Raju pergi bersamanya. Jenny mengajak Bima berdansa yang membuat Jack cemburu. Jack sebenarnya menyukai Jenny, tetapi Jenny tidak merespon perasaannya. Sepulang dari pesta, Bima justru digendong oleh Raju akibat kekalahannya. Tidak lama berselang Jenny muncul dan mengajak mereka mengopi di rumahnya. Ketika Bima bersama Jenny, justru kembali mencari Laci dan ia berhasil menangkapnya. Ternyata dia adalah keponakan Gubernur Scott, ya, yang tinggal di kediaman gubernur yang mewah dengan penjagaan yang super ketat. Ketika melewati pintu masuk, pengawal yang bernama Robert mengusir Bima keluar dari tempat itu. Tetapi Jenny menjelaskan jika Bima adalah temannya. Bima akhirnya diizinkan masuk ke dalam rumahnya. Setibanya di sana, Bima mendengar suara nyanyian Malih. Bima segera mengalihkan perhatian Jenny dengan berkata, "Jenny, aku lapar." Jenny bergegas ke dapur untuk mengambil makanan. Di saat itu, ia lebih memanfaatkan momen tersebut untuk mencari Malih. Ia menemukan gadis malang itu ditawan seperti seorang tahanan. Dia meminta Malih bersabar, cepat atau lambat ia pasti akan membawa Malih keluar dari tempat itu.
Laci tertangkap meskipun dihajar hingga babak belur. Laci tetap tidak mau buka suara terkait anggota komplotannya. Ketika Raju lengah, Laci menangkap seekor ular berbisa. Ia menghampiri dirinya. Tidak lama berselang Raju muncul dan ia kembali menginterogasi Laci. Di saat itulah Raju menemukan kalung lagi yang terlihat familiar. Ketika Raju mendekat, Laci melempar ular itu ke arahnya. Raju digigit ular berbisa dan racun ular itu mematikan. Raju akan tewas dalam selang waktu 1 jam. Sebelum tewas karena gigitan ular itu, Raju membebaskan Laci. Ia kemudian bergegas mencari temannya Bima dan teman-temannya menemukan Raju. Mereka segera memberikan pertolongan. Kebetulan Bima CS mengetahui obat penawar dari bisa ular itu. Karena kondisi Raju kritis, Bima memberikan kalungnya kepada Raju. Kalau itu adalah jimat penangkal dari hal-hal buruk. Ketika melihat kalung itu, Raju tersadar jika Bima adalah anggota komplotan Laci. Karena kalung mereka sama persis. Setelah itu Bima mengantar Raju pulang. Ia membaringkan sahabatnya itu di tempat jual baju. Ia tidak bisa berkata-kata karena efek dari bisa ular itu. Di saat itulah ia mengatakan siapa ia. Ia mengaku jika namanya bukanlah Bima, melainkan Aswar. Ia datang ke Delhi untuk menyelamatkan saudaranya yang bernama Malih. Malam itu, Bima mengaku tidak bisa menjaga Raju karena ia dan teman-temannya harus menyelamatkan Malih. Jika Bima tidak kembali, maka ia berharap Raju akan selalu mengenang dirinya sebagai sahabat. Setelah Bima pergi, Raju akhirnya pulih dari gigitan ular. Ia begitu kesal dengan apa yang terjadi kepada dirinya dan juga persahabatan antara ia dan Bima. Malam itu Bima CS bersiap menyelamatkan Malih. Di saat bersamaan gubernur sedang mengadakan pesta besar tanpa banyak bacot, ia menerobos masuk menggunakan sebuah mobil yang berisi sejumlah hewan buas yang mereka tangkap ketika berada di tengah halaman. Bima mencari Malih tetapi ia justru bertemu dengan Jenny. Ia segera mengamankan Jenny di dalam sebuah mobil. Sementara itu Malih berusaha kabur dari rumah gubernur itu. Namun ia ditangkap oleh pengawal yang bernama Robert. Tetapi di saat itulah Raju muncul dan Bima kaget melihat kedatangan Raju dengan seragam polisi yang tidak percaya jika sahabatnya itu adalah seorang polisi. Sekarang Raju ingin menangkap dirinya. Bima di sini murka dan kini terjadi perkelahian dahsyat. Raju tetap dengan pendiriannya. Setelah itu ia melompat ke arah lantai bawah, tetapi Raju menghentikannya menggunakan kalung jimat pemberian Bima. Lalu meminta Bima menyerah, jika tidak maka Malih akan dibunuh. Bima kesal dengan sikap Raju. Ia meninju wajahnya berulang kali. Bima tertangkap dan Raju justru mendapatkan promosi. Ia mempunyai akses masuk ke gudang senjata. Di saat itulah Raju teringat akan ayahnya yang bernama Neng Tak. Ia melatih warga desa untuk berperang melawan penjajah. Mereka latihan menggunakan senapan mainan karena jika menggunakan senjata yang asli, pelurunya sangat mahal. Satu peluru seharga Rp15 di zaman itu. Untuk mengingat kemudian, ia menceritakan kepada warga desa arti sebuah peluru ketika masih bergabung dengan tentara militer Inggris. Gubernur Scott mengatakan bahwa sebuah peluru lebih berharga daripada nyawa orang India. Scott melarang prajuritnya untuk membuang peluru hanya untuk membunuh pemberontak. Dua manfaat yang sudah tertangkap dan tidak berdaya, Scott kemudian memerintahkan prajuritnya membunuh pria tua itu menggunakan palu. Sejak saat itulah ia membenci orang-orang Inggris. Raju dilatih menggunakan senapan mainan. Suatu hari karena penasaran, Raju dan temannya mencuri senapan. Lalu Raju menembakkan satu peluru. Tetapi Raju setelahnya sadar jika anaknya Raju ternyata adalah seorang penembak yang sangat hebat. Seketika desa mereka diserang oleh para penjahat. Ia berusaha memberikan perlawanan. Ia menembak mati beberapa prajurit Inggris sementara warga desa segera mengungsi. Raju kecil membuktikan keberaniannya. Ia mengambil amunisi tambahan untuk ayahnya. Mengingat ayahnya tertembak di bagian jari tengahnya, ia tidak bisa menembak lagi di saat itu. Itulah sebabnya ia meminta anaknya untuk menembak para penjahat. Raju menembak mati beberapa prajurit, tetapi sayang, ibu Raju dan adiknya tertembak dalam insiden itu. Ayah Raju terus meminta anaknya untuk menembak para musuh, namun sayang mereka kehabisan peluru. Setelah insiden itu, ayah Raju sadar jika mereka butuh lebih banyak senjata agar bisa berperang. Mengingat hal itu, ia meminta anaknya Raju untuk berjanji kepada dirinya agar memberikan semua pejuang India senjata supaya mereka bisa melawan Inggris. Dan Raju kecil bertekad menjaga janjinya itu kepada sang ayah. Raju kemudian hanya punya satu peluru dan ia melihat situasi tersebut kemudian mendekati para prajurit musuh yang telah mengepung dirinya. Ia kemudian meminta anaknya Raju untuk menembak dirinya. Kebetulan tubuhnya dipenuhi dengan box. Setelah mendapatkan promosi jabatan, Raju kemudian menulis surat kepada kekasihnya, Cita, untuk memberikan efek jera. Gubernur Scott memerintahkan Raju, tetapi ia enggan melakukan itu. Raju akhirnya mencambuk Bima. Hukuman itu berhenti jika Bima mau berlutut karena Bima keras kepala bagaikan batu. Mungkin ia tidak mau berlutut kepada polisi gadungan. Istri gubernur kemudian memberikan
cambuk berduri kepada Raju. Raju sebenarnya serba salah. Di satu sisi ia merasa simpati kepada sahabatnya, sedangkan di sisi lain Raju harus tetap akting supaya mimpinya merampas senapan kolonial Inggris bisa tercapai. Sakit yang luar biasa ketika dicambuk, bukannya berlutut, Bima justru malah bernyanyi. Bahkan saat betisnya diinjak sekalipun, Bima tetap bertahan agar lututnya tidak jatuh ke bawah. Jenny yang menangis melihat penderitaan itu setelah melihat perlakuan Inggris terhadap warga yang menyaksikan kejadian itu pun mereka. Para prajurit kemudian menghentikan hukuman dan membawa Bima. Malam harinya Raju mendapatkan kabar jika Inggris akan melakukan pengiriman senjata 2 hari mendatang. Ternyata Raju sudah tidak tertarik kepada senjata. Target utamanya adalah menyelamatkan Bima karena Raju melihat bagaimana reaksi orang-orang India ketika melihat Bima disiksa. Mereka punya semangat kebangkitan untuk menentang penjajah. Menurut Raju, Bima adalah senjata berharga yang bisa membangkitkan revolusi di depannya. Raju mengaku siap mati demi membebaskan Bima. Selain itu, Raju juga siap mati untuk melepaskan India dari cengkraman Inggris. Gubernur Scott ingin menghukum mati Bima karena ia bisa mengobarkan api pemberontakan. Raju segera mengusulkan agar hukuman itu dilakukan di tepi sungai. Namun Raju beralasan jika eksekusi di tempat yang kemarin maka hal itu bisa membangkitkan amarah warga. Selain itu, agar Bima tewas dengan rasa takut, mereka harus membawa malih di hadapannya. Akhirnya ide ini disetujui oleh Gubernur Scott. Kemudian Raju secara diam-diam mengganti peluru para eksekutor hukuman mati dengan peluru kosong. Tidak hanya Raju, Paman Raju juga ikut membantu Bima. Ia memberikannya silet ketika Bima dibawa menggunakan mobil tentara untuk dieksekusi. Gubernur Scott juga turut hadir dalam acara eksekusi mati tersebut. Sebelum berangkat ke TKP, ia bersalaman dengan Raju. Di saat itulah Scott merasakan sesuatu yang aneh dari tangan Raju. Tangannya berbau bubuk mesiu. Raju kemudian membawa malih menggunakan mobilnya. Ia berada di iringan terdepan. Di tengah perjalanan, Raju menarik tali pada sebatang pohon. Pohon itu tumbang dan mengenai mobil Scott yang kemudian mengambil senapan dan menembak mobil. Sementara itu, punggungnya justru tertusuk kayu ketika ia terpental keluar dari mobil. Ia berusaha bangkit dan mengejar tentara yang ingin memburu malih. Bima berada di tempat eksekusi. Ia berhasil memotong tali yang membelenggu tangannya. Bima kemudian menghajar para prajurit di sana hingga babak belur. Malih berlari ke arah Raju yang berada di belakang malih. Ia menembak tentara Inggris yang ada di belakang Bima. Ia mengira Raju ingin menembak malih. Raju melepaskan tembakannya dan membunuh tentara Inggris. Tetapi Bima justru memukul Raju dengan sebatang kayu. Tentara Inggris lainnya berdatangan untuk mengejar Bima dan malih, tetapi mereka dihadang oleh Raju. Raju teringat akan tunangannya, Sita. Sebelum menjadi ofisir polisi, Raju berjanji bahwa dia akan kembali kepadanya. Raju kemudian memberikan potongan kalung miliknya. Tidak hanya kepada Sita, ia juga berjanji kepada seluruh warga yang mendukung revolusi. Raju akan memberikan mereka semua senjata. Setelah berbulan-bulan melakukan pencarian, para militer Inggris tetap gagal menemukan Bima. Sementara Raju, ia dipenjara karena berkhianat kepada kolonial Inggris. Sekalipun berada di penjara, Raju tetap melatih fisiknya. Ia tidak mau menyerah. Tindakan itu membuat tentara Inggris yang bernama Edward terpancing amarahnya. Edward kemudian memukul lutut Raju hingga ia tidak bisa berjalan. Raju kemudian dipindahkan ke sel tahanan yang lebih sempit dan berada di dalam tanah. Agar tidak tertangkap oleh prajurit Inggris, Bima berpindah-pindah lokasi. Ia dan teman-temannya berada di desa Visakapatanam. Suatu hari, tentara Inggris datang mencari Bima. Mereka akhirnya terkepung dan tidak punya jalan keluar. Beruntung pemilik rumah itu adalah Sita. Ia mengatakan pada orang-orang Inggris bahwa keluarganya terkena penyakit flu burung. Seketika para prajurit ketakutan dan pergi dari tempat itu. Mereka bahkan memukul Sita yang berani-beraninya mendekati para prajurit. Ia tak menceritakan tentang tunangannya yang bernama Aju. Bima langsung sadar jika Sita ternyata adalah tunangan sahabatnya. Setelah itu ia melihat kalung yang dipakai Sita, kemudian menceritakan semuanya tentang Raju. Ia menangis membuka surat dari pemerintah Inggris yang mengabarkan bahwa Raju akan digantung. Bima yang lagi minum sangat terkejut mendengar semua cerita. Ia merasa bersalah dan mengakui semuanya itu di depan Sita. Aku akan bertekad untuk menebus kesalahanku, yaitu dengan menyelamatkan Raju. Lalu Bima menyelinap masuk ke barak setelah ia mendapatkan petanya dari Tentara Nasional India yang merangkap di atas tanah untuk mencari Raju. Kemudian Raju merasakan kehadiran Bima yang memberikan kode. Mendengar bunyi kode hitung itu, Bima terus mencari dan berhasil menemukan sahabatnya itu. Ia menangis menyesali kesalahannya. Setelah itu dengan segenap tenaga, Bima berhasil membobol pintu penjara. Bima menggendong Raju yang tidak bisa berjalan karena lututnya cedera.
Mereka menghajar para tentara dengan cara yang sensasional. Bima dan Raju menaiki menara penjaga dan menghajar penjaga di sana. Setelah itu mereka melompat keluar dari tembok. Mereka menuju ke area hutan di sana. Bima mengobati luka Raju. Ia juga berdoa di patung dewa. Nama patung dewa itu memiliki senjata berupa panah. Setelah itu Bima menuju ke sungai kecil untuk minum, tetapi ternyata Edward dan pasukannya secara diam-diam menyerang Bima. Beruntung Raju terlebih dahulu membabat habis anak buah Edward menggunakan panah dewa Rama. Setelah mereka berhasil membunuh Edward, mereka berdua merampas senjata dan juga motor lawannya. Mereka kemudian bergegas ke istana gubernur, memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, dan setelahnya ia melepaskan motor itu. Motor itu terbang melayang ke istana. Scott memanah motor itu menggunakan panah yang berisi granat sehingga muncul kobaran api. Buar! Motor itu masuk ke dalam gedung Messiu dan meluluh lantahkan istana Scott. Istana Scott hancur berkeping-keping. Istri Scott juga tewas akibat ledakan tersebut. Ia segera merampas senjata yang tersisa dan memberikan kepada teman-temannya. Gubernur Scott kemudian mengambil senjata api, tetapi ia terlebih dahulu dipanah oleh Raju. Kemudian ia mengambil sebutir peluru dan meminta Bima untuk menembak mati Scott. Dan film pun berakhir. Film ditutup dengan adegan di mana Raju berhasil membawa senjata untuk para pejuang revolusi. Raju juga bisa berkumpul kembali dengan tunangannya, Sita. Mereka akhirnya menjadi pasangan kekasih. Selain itu, ia meminta Raju agar mengajarkan ia untuk membaca, menulis, dan berhitung. Persahabatan di antara mereka dalam film ini pun berakhir. Gimana guys? Seru banget kan filmnya? Kalau kamu mau request film-film Bollywood yang ingin direview, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Jangan lupa juga, jangan pelit-pelit untuk subscribe, like, serta share konten ini biar Ayas yang namak yawo makin semangat buat mengeluarkan tenaga serta kata-kata pengen minum udah kering tenggorokan aku. Dadah!